Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diperkenankan diberikan berbagai macam nikmat meskipun kita tidak memintanya. Dari berbagai macam nikmat, diantaranya yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan ketiga nikmat itulah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita. Kita masih sanggup untuk menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihitung sebagai pahala dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam, semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita, kepada insan mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat yang tadi khatib sempat bacakan di atas, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Meskipun banyak tafsir dari ayat surah Al-Kautsar, namun sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat inilah yang menjadi landasan untuk kita melaksanakan sholat Idul Adha dan setelah itu berkurban. Meskipun tafsiran lain ada yang mengatakan, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa fasalli pada ayat kedua tidak hanya sholat Idul Adha, tetapi lebih kepada sholat 5 waktu. Namun murid-murid dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan atau memerintahkan kepada kita, setelah kita mendapatkan nikmat yang begitu besar, maka kita melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban. Dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy Shihab menjelaskan asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu saat itu Nabi Muhammad SAW ditinggalkan wafat oleh putranya yang bernama Ibrahim, yang saat itu masih masa menyusui. Sudah barang tentu Nabi Muhammad sebagai manusia biasa merasa sedih karena ditinggal putra kesayangannya pada usianya yang masih kecil. Dalam suasana yang sama ada kondisi yang berbeda, yakni orang-orang musyrikin, salah satunya paman Nabi Muhammad SAW sendiri yang bernama Abu Lahab, malah bergembira atas meninggalnya putra dari Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Mengapa demikian? Karena Abu Lahab beranggapan bahwa putuslah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dr. Muhammad Yahya pernah menjelaskan dalam sebuah kajiannya, pada adat masyarakat Arab saat itu, kata abtar dipahami sebagai terputus keturunan jika ada satu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Mengapa demikian? Karena anak laki-laki akan selalu membawa nama orang tuanya. Misal Ahmad bin Sulaiman, terus akan dibawa bin itu. Sementara kalau perempuan nanti akan membawa nama suaminya. Maka budaya atau adat Arab saat itu mengatakan istilah abtar adalah terputus keturunannya. Maka
Abu Lahab saat itu merasa senang dengan meninggalnya putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Dia mengira bahwa telah terputus keturunan Nabi Muhammad. Ayat ini turun untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kautsar. Al-Kautsar, salah satu penjelasannya adalah nikmat yang sangat banyak. Meskipun ada beberapa tafsiran dari makna Al-Kautsar. Ada yang menafsirkan berupa nubuwah. Ada yang menafsirkan makna Al-Kautsar ini adalah Al-Quran. Ada juga yang menafsirkan makna Al-Kautsar ini Islam. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa Al-Kautsar ini nama sebuah sungai atau telaga milik Rasulullah SAW yang nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad akan antri, akan diberikan minum melalui telaga itu. Di tengah manusia merasa kehausan, kekeringan di bawah terik matahari yang sangat dekat, tetapi umat Nabi Muhammad tidak akan merasakan kehausan karena diberikan minum dari telaga yang dikenal dengan Al-Kautsar. Selanjutnya, Kiai Dr. Muhammad Yahya menjelaskan, paling tidak dalam surah Al-Kautsar ini ada dua pesan. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, maka ada dua indikator kita dikatakan soleh ketika menerima nikmat yang banyak. Yang pertama, fasholli li rabbika, hablum minallah, hubungan dengan Allah harusnya bertambah baik. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan rezeki, materi ataupun non materi, maka selayaknya indikator yang pertama adalah semakin baik, semakin bagus, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya, jika kita memperoleh nikmat yang banyak tetapi semakin jauh dari Allah, ini akan jauh dari indikator kesolehan yang pertama. Indikator yang kedua adalah kesolehan sosial. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar dipahami berkurban atau menyembelih binatang. Ini hanya simbolis terhadap kesolehan sosial kita, bahwa hubungan dengan Allah kita baik, maka kalau kita pun mendapatkan nikmat yang banyak, hubungan dengan sosial pun harus lebih baik lagi. Maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 3 unsur yang harus ada dalam syukur. Yang pertama ilmu, yang kedua hal atau keadaan batin, yang ketiga amal. Yang pertama ilmu. Kita harus tahu nikmat yang kita terima ini siapa yang memberikan, dan tujuan nikmat ini diberikan untuk apa. Analogi sederhananya, ketika ini dibawa ke dalam konteks sekolah, ketika ada siswa berprestasi, diumumkan di kelas juara 1, juara 2, juara 3, mendapatkan hadiah dari kepala sekolah. Namun yang memberikannya bukan langsung kepala sekolah, yang memberikannya adalah wali kelas. Maka siswa yang menerima hadiah tersebut, kalau dia beranggapan hadiah itu sebatas dari wali kelas, dia belum dapat memahami hakikat hadiah itu sebenarnya dari siapa. Ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan uang jajan, mendapatkan gaji, mendapatkan rezeki, itu dari sekolah, dari yayasan, dari orang tua, dari perusahaan, itu hanyalah wasilah atau perantara.
Yang kita diajarkan oleh Rasulullah, kita tetap berterima kasih. Tetapi hakikatnya kita harus sadar, itu adalah rizki yang didatangkan dari Allah kepada kita. Jadi urusan batin kita harus tetap yakin bahwa rezeki yang kita terima dari Allah tanpa mengenyampingkan terima kasih kepada makhluk yang dijadikan perantara. Yang kedua, keadaan batin kita. Pada saat kita nerima nikmat, apa yang terbayang di dalam batin atau perasaan kita? Apakah kita terfokus pada benda atau materi yang kita dapat? Misal, seorang anak dibelikan handphone baru, dia akan merasa senang. Rasa senang ini cenderung kemana? Kalau dia cenderung kepada objek atau benda yang dia terima, dalam hal ini adalah handphone baru yang dia terima, maka Imam Al-Ghazali mengatakan ini belum dikatakan kategori bersyukur karena masih terfokus kepada benda yang diterimanya. Ada keadaan batin yang kedua. Keadaan batin yang kedua, dia tidak lagi fokus kepada benda yang diterima, tapi dia merasa diperhatikan oleh orang tua. Jadi wujud perhatiannya inilah yang menjadi kecenderungan batinnya. Namun ada tingkatan yang lebih tinggi ketika anak mendapatkan handphone baru dari orang tua. Dia akan bertekad menggunakan handphone itu semakin berbakti, semakin taat kepada orang tua. Bukan dibelikan handphone malah semakin jauh. Dia akan menggunakan handphone itu untuk ketaatan kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Maka pada tingkatan yang ketiga inilah Imam Al-Ghazali mengatakan inilah hakikatnya orang yang bersyukur. Ketika kita diberikan nikmat mata, ketika kita diberikan nikmat sehat, ketika diberikan nikmat uang dan lain sebagainya, apa yang terbayang dalam batin kita? Apakah uangnya, apakah bendanya, ataukah niatan kita, keadaan batin kita yang bertekad untuk menggunakan nikmat itu untuk semakin taat dan berbakti kepada Allah. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah amal. Setelah kita mengetahui nikmat itu dari siapa, tujuannya untuk apa, dan batin kita sudah mengarah kepada kebaikan, kepada yang memberi nikmat tersebut, maka tinggal kita amalkan. Amal ini mencakup 3 bagian, yakni lisan dengan mengucapkan kata syukur kepada Allah, yakni minimal alhamdulillah. Amal batin atau amal hati yakin bahwa nikmat yang diterima ini adalah dari Allah. Maka ucapan dan hati harus selaras. Jangan lisan mengucapkan alhamdulillah tapi hati mengisyaratkan kesombongan. Hati mengisyaratkan ingin dipuji kepada Allah. Karena tidak sedikit di antara kita ketika kita mendapatkan prestasi, ada teman yang mengucapkan selamat kepada kita. Selamat ya, kamu telah mendapatkan juara 1. Ya, alhamdulillah. Tapi yang terbayang dalam batinnya adalah karena kemampuan dirinya lah dia mendapatkan juara 1. Lupa bahwa Allah lah yang memberikan otak sedemikian cerdas. Lupa kalau Allah yang memberikan badan sedemikian sehat sehingga dia mendapatkan juara yang ke-1. Yang terakhir bisa diamalkan dengan anggota badan, yakni menggunakan tangan, kaki, mata, telinga untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberinya kemudahan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Semoga pula kelak kita di akhirat dikumpulkan dengan para syakirin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyyata wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.